Sang kupu-kupu dan raksasa pemalas. Lala, seekor kupu-kupu yang paling berani di seluruh hutan. Ia memiliki sayap yang warna-warni seperti pelangi dan selalu bersemangat terbang berkeliling sambil menyapa hewan-hewan lain. Namun, di balik keberaniannya, Lala menyimpan satu ketakutan yang besar, yaitu raksasa pemalas yang tinggal di ujung hutan. Raksasa pemalas adalah makhluk besar yang selalu tertidur. Konon, ia akan terbangun jika ada suara yang terlalu berisik di dekat tempatnya tidur. Meskipun tidak ada yang pernah benar-benar kelihatan, hewan-hewan di hutan seringkali bercerita tentang betapa menakutkannya raksasa itu. Bahkan, suara anoin di hutan sering dianggap sebagai suara dengkuran raksasa pemalas. Lala juga sering mendengar cerita-cerita ini dari hewan-hewan lain, dan meskipun ia berani, ia tidak pernah mendekati ujung hutan tempat raksasa itu tidur. Suatu hari, Lala bertemu dengan seekor kelinci kecil bernama Tito. Tito baru saja pindah ke hutan dan sangat ingin tahu tentang semua tempat di hutan itu. Mereka berdua cepat menjadi teman akrab dan Tito pun mulai bertanya tentang raksasa pemalas. Apa benar raksasa itu ada? Lalu Lala menjawab, katanya begitu. Tapi aku belum pernah melihatnya sendiri. Aku sih tidak berani mendekat ke sana. Namun Tito justru penasaran. Ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan ingin sekali membuktikan apakah raksasa itu benar-benar ada. Awalnya Lala menolak, namun setelah beberapa kali bujukan dari Tito, ia akhirnya setuju, meski dengan sedikit ketakutan. Perjalanan menuju ujung hutan. Setiap langkah yang mereka ambil, detak jantung Lala semakin cepat. Di sana mereka melihat gua besar yang penuh lumut dan dedaunan. Dari dalam gua terdengar suara napas berat yang berulang-ulang seperti angin yang berhembus malam hari. Itu pasti suara raksasa pemalas. Tito yang selalu penasaran melangkah lebih dekat ke arah gua. Ia penasaran apakah benar raksasa itu benar-benar ada atau hanya cerita belaka. Namun ketika Tito mendadak memanggil Lala untuk ikut mendekat, tiba-tiba kakinya menendang batu dan membuat suara yang cukup keras. Dalam sekejap, suara dengkuran dari dalam gua berhenti. Hutan yang tadinya tenang berubah menjadi sunyi mencekam. Mata Lala dan Tito membesar ketakutan dan mereka mulai mundur perlahan. Tapi belum sempat mereka menjauh, sebuah suara dalam dan berat bergerumuh dari dalam gua. "Siapa yang mengganggu tidurku?" kata raksasa itu. Aku minta maaf raksasa pemalas, kami tidak sengaja mengganggumu." Lala dan Tito menoleh dan melihat sosok besar yang mulai keluar dari dalam gua. Raksasa pemalas ternyata benar-benar ada. Badannya besar dan kekar, namun matanya terlihat mengantuk dengan tangan yang masih menutupi mulutnya karena menguap. Ia berdiri di depan mereka dengan tatapan bingung. Raksasa itu memandangi mereka. Kalian bukan masalah. Aku tidak peduli siapapun yang datang ke sini. Yang penting jangan membuat suara berisik." Lalu Lala menjawab, "Jadi kau tidak marah kalau kami di sini asal kami tidak berisik?" Raksasa itu masih memandangi mereka. "Benar, sebenarnya aku tidak jahat. Aku hanya suka tidur. Semakin sepi, semakin nyenyak tidurku," kata raksasa itu. Mendengar itu, Tito dan Lala pun mulai bercerita kepada raksasa pemalas tentang kehidupan di hutan, tentang hewan-hewan lain, dan bagaimana mereka seringkali takut pada suara yang mereka kira adalah dengkuran raksasa pemalas. Lalu raksasa itu pun tertawa. Hari itu, Lala dan Tito belajar bahwa terkadang ketakutan kita hanyalah hasil dari cerita yang berlebihan. Sejak saat itu, mereka sering berkunjung ke gua raksasa pemalas. Hewan-hewan lain di hutan mulai menyadari bahwa raksasa itu sebenarnya tidak menakutkan sama sekali. Dengan rasa persahabatan yang semakin kuat, hutan itu menjadi tempat yang lebih damai dan penuh keceriaan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Lala dan raksasa itu, janganlah takut pada sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Terkadang ketakutan kita hanya ada dalam pikiran kita. Beranilah untuk mencari tahu, dan kita mungkin akan menemukan teman di tempat yang tak terduga.